Malam itu, hujan turun deras. Di depan rumah besar bercat putih, seorang pemuda berdiri basah kuyup, menunggu pintu dibukakan. Tak disangka, pintu itu terbuka, dan muncullah seorang wanita parubaya dengan tatapan sendu dan suara lembut yang menenangkan. "Masuklah, kamu pasti kedinginan," ucapnya. Pemuda itu tak tahu kalau langkah kakinya malam itu akan mengubah hidupnya selamanya. Ia hanya berniat menumpang sementara, tapi siapa sangka hatinya justru tertinggal di rumah itu. Karena di balik senyum lembut wanita itu, tersembunyi kesepian yang dalam dan cinta yang tak pernah ia duga akan tumbuh di antara mereka. Inilah kisah tentang seorang pemuda dan seorang wanita kesepian, yang dipertemukan bukan oleh kebetulan, tapi oleh takdir yang lembut mengatur segalanya. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, komen, share, dan subscribe agar kami semakin semangat menghadirkan kisah-kisah inspiratif lainnya. Hujan turun deras malam itu. Petir sesekali menyambar, membuat langit seperti terbakar sesaat. Arga baru saja tiba di kota itu, membawa koper lusuh dan rasa lelah yang tak bisa dijelaskan. Ia tak punya siapa-siapa di kota ini, kecuali satu nama yang masih teringat dari masa kecilnya, Tante Mira, sahabat almarhum ibunya. Dengan ragu, Arga mengetuk pintu rumah bergaya minimalis itu. Dari balik kaca, tampak seorang wanita berbalut daster lembut berwarna abu, rambutnya terurai, dan matanya sendu menatap ke arah pintu. "Arga," suara lembut itu terdengar, sedikit tercekat. "Iya, Tante, ini Arga." "Anak Bu Sinta," jawabnya dengan senyum kaku. Tante Mira langsung membuka pintu. Ia menatap Arga lama, seolah tak percaya bocah kecil yang dulu sering bermain di teras rumahnya, kini telah tumbuh menjadi lelaki dewasa dengan rahang tegas dan sorot mata teduh. "Masuklah, hujan makin deras," ujarnya. Arga menuruti. Hembusan aroma kayu dari ruang tamu membuat suasana hangat. Di dinding tergantung beberapa lukisan, dan di meja tampak secangkir teh yang masih mengepul. "Kamu datang sendirian?" tanya Tante Mira. "Iya, Tante. Aku dapat kerja magang di sini. Tapi untuk sementara belum dapat tempat tinggal. Makanya, kalau Tante berkenan, aku cuma mau numpang sementara," ucap Arga hati-hati. Tante Mira tersenyum kecil. "Kamu anaknya sopan sekali, Arga. Ya sudah, tinggal saja di sini dulu. Rumah ini terlalu sepi kalau cuma aku." Sejak malam itu, Arga pun resmi tinggal di rumah Tante Mira. Namun yang tak ia sadari, bukan hanya hujan yang menetes malam itu. Ada hati yang perlahan mulai mencair. Tante Mira memandangi punggung Arga yang berjalan ke kamar tamu. Dalam hatinya ia berbisik lirih. Kenapa rasanya seperti ada sesuatu yang hilang, yang baru saja kembali? Pagi datang perlahan, membawa aroma kopi dan embun yang menempel di kaca jendela. Arga terbangun lebih awal, terbiasa hidup mandiri sejak kuliah. Ia keluar kamar, melangkah ke dapur dengan rambut sedikit acak. Tante Mira sudah di sana, mengenakan piyama panjang warna lembut. Rambutnya masih sedikit basah, tampak baru selesai mandi. Ia tampak kaget melihat Arga datang begitu tiba-tiba. Kamu sudah bangun?" tanyanya pelan sambil menunduk sedikit. "Iya, Tante. Saya mau bantu bikin sarapan," jawab Arga dengan senyum tulus. Ia segera mengambil wajan dan menyalakan kompor, gerakannya jekatan dan sederhana. Tante Mira menatapnya dari meja makan, tak menyangka pemuda yang dulu sering main layangan itu kini begitu dewasa. Ada ketenangan dalam setiap geraknya, dan ada sesuatu yang tak bisa ia jelaskan dalam hatinya. "Dulu kamu sering merengek minta dibuatkan roti keju sama ibumu," ucap Tante Mira, tersenyum mengenang masa lalu. Arga ikut tersenyum. "Iya, Tante. Dan sekarang, biar gantian saya yang masak buat Tante." Tante Mira terdiam sejenak. Sudah lama tak ada yang memperhatikan dirinya seperti ini. Setelah suaminya pergi 3 tahun lalu, rumahnya sepi, hanya suara jam dinding yang menemani setiap malam. Tiba-tiba Arga menoleh, dan pandangan mereka bertemu. Hanya sepersekian detik, tapi cukup membuat dada Tante Mira bergetar. Tatapan itu bukan tatapan anak kecil lagi, itu tatapan seorang lelaki muda yang hangat namun dalam. "Kenapa, Tante?" tanya Arga dengan senyum ringan. Tante Mira segera memalingkan wajahnya. Enggak apa-apa. Tante cuma kaget kamu bisa masak juga." Mereka berdua tertawa pelan, menutupi sesuatu yang tak bisa diucapkan. Namun sejak pagi itu, setiap kali Arga lewat di dekatnya, jantung Tante Mira berdetak sedikit lebih cepat.
Dan dalam hatinya, ia mulai bertanya pelan. Benarkah ini cuma numpang sementara, atau hatiku yang mulai menahannya tanpa sadar? Hari itu hujan turun lagi, persis seperti malam pertama Arga datang. Angin berhembus lembut, membawa aroma tanah basah yang menenangkan. Arga duduk di teras, menatap air yang jatuh dari genting. Di tangannya ada secangkir teh hangat buatan Tante Mira. Tak lama, suara langkah perlahan terdengar dari dalam rumah. Tante Mira muncul, mengenakan sweater tipis warna krem dan celana panjang lembut. Rambutnya digerai ke samping, membuat wajahnya terlihat lebih muda dari usia sebenarnya. "Kamu suka hujan, ya?" tanyanya pelan. Arga mengangguk. "Iya, Tante." Hujan itu, kayak penenang. Kadang bikin ingat rumah, kadang juga bikin kangen seseorang. Tante Mira tersenyum samar. "Kangen siapa?" Arga menatap jauh ke depan. "Ibu. Dulu kalau hujan begini, beliau suka masak mie rebus dan nyalain radio. Suaranya masih terngiang sampai sekarang." Hening. Tante Mira menunduk. Ada rasa haru yang tiba-tiba muncul. Ia tahu Arga kehilangan ibunya di usia muda, dan kini, tanpa sadar, ia menatap wajah pemuda itu seperti melihat sosok lain, sosok yang pernah begitu dekat dengannya. Arga melirik Tante Mira. Tante nggak pernah kesepian sendirian di rumah sebesar ini." Pertanyaan itu membuat wanita itu terdiam lama. Matanya menerawang, suaranya pelan nyaris berbisik. "Kesepian itu sudah seperti teman, Arga. Kadang datang tanpa diundang, tapi juga sulit pergi meski sudah tak diinginkan." Hujan makin deras. Arga menatap wajah Tante Mira yang kini diterangi cahaya redup dari lampu teras. Ada gurat lembut, ada kelelahan, tapi juga ada kehangatan yang tak biasa. Tanpa sadar, Arga berkata lirih, "Kalau aku boleh, aku pengen nemenin Tante. Biar kesepiannya enggak terlalu berat." Tante Mira menoleh, matanya sedikit berkaca. Ia ingin menjawab, tapi suaranya tak keluar. Yang terdengar hanya suara hujan dan degup hati yang sama-sama tak menentu. Malam itu, keduanya diam. Tapi dalam diam itu, ada sesuatu yang mulai tumbuh, perlahan, hangat, dan tak bisa dibohongi. Sudah 2 minggu Arga tinggal di rumah itu. Setiap pagi, ia membantu membersihkan halaman, menyiram bunga, dan sesekali menemani Tante Mira belanja ke pasar. Awalnya terasa biasa, tapi semakin hari, suasananya berubah. Ada kenyamanan yang perlahan menjadi kebiasaan, dan kebiasaan itu mulai tumbuh menjadi sesuatu yang lebih dalam. Siang itu, matahari menyorot lembut ke dalam ruang tamu. Tante Mira sedang menyetrika pakaian, sementara Arga duduk di sofa sambil membaca buku. Tiba-tiba, uap panas setrika menyentuh tangannya. "Aduh," seru Tante Mira spontan. Arga langsung bangkit dan menghampiri. "Tante, kenapa panas ya?" Ia menggenggam tangan Tante Mira, meniup lembut bagian yang memerah. Gerakannya spontan, tulus, dan penuh perhatian. Tante Mira tertegun. Ia bisa merasakan kehangatan dari napas Arga di kulitnya. Degup jantungnya naik tak karuan. "Arga, sudah, enggak apa-apa," ucapnya dengan suara yang hampir bergetar. Tapi Arga masih menatapnya, matanya lembut namun tegas. "Tante harus hati-hati." "Aku enggak mau Tante kenapa-kenapa," katanya pelan. Sekilas mata mereka saling bertemu. Waktu seakan berhenti. Ada jarak yang sangat dekat, tapi keduanya sama-sama menahan diri agar tak melangkah lebih jauh. Tante Mira menarik tangannya perlahan, mencoba menenangkan diri. "Terima kasih, Arga. Tante jadi kayak punya teman di rumah lagi." Arga tersenyum. "Bukan teman, Tante. Aku anggap Tante seperti keluarga sendiri." Namun dalam hati kecilnya, kalimat itu tak sepenuhnya jujur. Karena setiap kali melihat senyum lembut Tante Mira, Arga tahu, ada sesuatu yang lebih dari sekadar keluarga. Perasaan yang tak seharusnya tumbuh, tapi juga tak bisa dicegah. Sementara itu, Tante Mira berdiri membelakangi Arga, memegang dadanya yang berdebar tak terkendali. Ia berusaha menepis pikiran yang mulai berani muncul di benaknya. Tapi malam nanti, saat semuanya tenang dan hanya suara jangkrik yang terdengar, ia akan kembali memikirkan tatapan mata itu, tatapan yang pelan-pelan menembus kesepiannya. Malam itu udara terasa berbeda. Angin berhembus pelan lewat celah jendela, membawa aroma hujan yang baru saja berhenti. Rumah itu sunyi, hanya terdengar detak jam dinding dan desiran halus dari kipas angin. Arga belum tidur. Ia duduk di ruang tamu sambil menatap lampu gantung yang redup.
Pikirannya melayang entah kemana. Sejak tinggal di rumah itu, ia mulai terbiasa dengan kehadiran Tante Mira. Tapi semakin lama, hatinya justru makin gelisah. Di sisi lain, Tante Mira juga belum bisa memejamkan mata. Ia berdiri di depan cermin, mengenakan piyama satin berwarna lembut. Tatapannya kosong. Di balik bayangan dirinya yang tampak tenang, ada hati yang tengah berperang. "Kenapa aku seperti ini?" bisiknya pelan. Dia cuma menumpang sementara. Namun, semakin ia mencoba menolak, semakin jelas perasaan itu tumbuh. Arga bukan lagi anak kecil di matanya. Ia lelaki muda dengan tutur sopan, perhatian hangat, dan sorot mata yang mampu menembus sunyi di dalam hatinya. Langkah kaki terdengar dari luar kamar. Arga berjalan pelan ke arah dapur, hendak mengambil air minum. Saat lewat di depan kamar Tante Mira, pintu kamar terbuka sedikit, menampakkan sosok wanita itu yang berdiri sendirian di depan cermin. "Tante belum tidur?" tanya Arga pelan. Tante Mira terkejut, lalu tersenyum samar. "Belum. Tante cuma susah tidur aja." Arga mengangguk. "Kalau begitu, aku temani sebentar ya, Tante. Biar enggak sepi." Mereka duduk di ruang tamu. Tak ada kata-kata yang banyak, hanya percakapan ringan yang diselingi keheningan panjang. Namun dalam diam itu, ada rasa yang makin jelas terasa. Arga menatap wajah Tante Mira yang lembut di bawah cahaya lampu redup. "Tante, boleh jujur?" suaranya lirih. Tante Mira menoleh, jantungnya berdebar. "Apa, Arga?" Arga menarik napas panjang. "Aku nggak tahu kenapa, tapi setiap kali lihat Tante, rasanya tenang. Tapi juga takut. Takut kalau suatu saat harus pergi dari sini." Tante Mira terdiam. Kalimat itu menembus hatinya, lebih dalam dari yang bisa ia bayangkan. Ia menunduk, berusaha menahan sesuatu yang mulai terasa di matanya. "Arga," ucapnya perlahan. "Jangan bicara begitu. Kalau kamu pergi, rumah ini mungkin akan kembali sepi." Malam itu berlalu dengan sunyi yang berbeda. Bukan karena tak ada suara, tapi karena dua hati sedang berusaha menyembunyikan perasaan yang sama, namun tak tahu sampai kapan bisa menahannya. Sudah lewat 3 minggu Arga tinggal di rumah itu. Segalanya berjalan biasa, tapi di antara rutinitas sederhana mereka, ada sesuatu yang terasa berbeda. Tante Mira mulai sering kehilangan fokus ketika Arga ada di dekatnya. Dan Arga, tanpa sadar, mulai memperhatikan setiap gerak kecil wanita itu, cara ia menata rambut, cara ia tersenyum saat menyajikan teh, bahkan cara ia menunduk ketika menahan perasaan yang tak terucap. Suatu sore, mereka duduk di taman belakang rumah. Matahari condong ke barat, cahayanya menembus dedaunan dan menimbulkan bayangan lembut di wajah Tante Mira. Arga menatapnya lama, tanpa kata. "Tante kelihatan capek," ucap Arga akhirnya. "Tidak, hanya banyak pikiran," jawab Tante Mira sambil tersenyum tipis. "Boleh aku tahu? Mungkin aku bisa bantu." "Tidak semua bisa dibantu, Arga," jawabnya lembut. "Ada hal-hal yang cuma bisa disimpan di dalam hati." Arga diam. Ia tahu maksud kata-kata itu. Karena perasaan yang ia simpan pun sama, sesuatu yang tak bisa diucapkan, tapi terlalu kuat untuk diabaikan. Beberapa saat kemudian, Tante Mira berdiri. Rambutnya terurai tertiup angin sore. Ia menatap ke arah langit yang mulai jingga. "Kadang Tante iri sama langit," katanya tiba-tiba. "Ia bebas berubah warna, tapi tetap indah. Sementara Tante hanya bisa diam di tempat." Arga berdiri di belakangnya, suaranya pelan tapi tegas. "Tante, buatku, diam Tante juga indah. Karena dari diam itu, aku bisa dengar hal yang gak pernah orang lain dengar, isi hati Tante." Tante Mira tertegun. Kalimat itu menembus lembut ke dalam hatinya. Ia ingin menolak, tapi suara hatinya sendiri justru berbisik sebaliknya. Sejak sore itu, jarak di antara mereka semakin tipis. Mereka tak lagi banyak bicara, tapi setiap pandangan sudah cukup untuk membuat udara di antara mereka berubah. Di malam hari, saat Arga berbaring di kamar, bayangan Tante Mira selalu datang di benaknya. Dan di kamar sebelah, Tante Mira pun menatap langit-langit kamar sambil tersenyum kecil, menyadari bahwa rumahnya kini tak lagi sepi, tapi hatinya mulai penuh dengan rindu yang diam-diam tumbuh setiap hari. Malam itu, hujan turun lagi. Rintiknya menampar kaca jendela, menimbulkan suara lembut yang menenangkan sekaligus menyakitkan bagi hati yang sedang bergejolak. Arga belum tidur. Ia duduk di tepi ranjang, menatap lampu kamar yang redup.
Ada sesuatu yang terus mengganggu pikirannya sejak sore tadi. Tatapan Tante Mira, senyum samar yang seolah menyimpan rahasia besar. Tak kuat menahan rasa gelisah, Arga keluar dari kamarnya. Lorong rumah terasa sepi, hanya diterangi lampu kecil di dekat ruang tamu. Dari kejauhan, terdengar suara musik pelan dari kamar Tante Mira, lagu lawas yang terdengar sendu. Arga mendekat. Pintu kamar itu sedikit terbuka. Dari celah sempit, terlihat Tante Mira sedang duduk di depan meja rias, menatap cermin tanpa berkata apapun. Wajahnya terlihat lelah, tapi ada senyum yang sulit dijelaskan di sana. "Tante," suara Arga pelan, nyaris seperti bisikan. Tante Mira menoleh, sedikit terkejut. "Arga? Sudah malam, belum tidur kamu?" "Entah kenapa, aku nggak bisa tidur," jawabnya jujur. "Kepikiran banyak hal." Wanita itu tersenyum lemah. "Hidup memang begitu. Kadang yang bikin susah tidur bukan mimpi buruk, tapi perasaan yang nggak bisa dijelaskan." Arga melangkah pelan masuk ke dalam kamar. Hujan di luar makin deras, menambah suasana jadi semakin hening. Ia berdiri di dekat jendela, menatap ke arah langit gelap. "Tante," suaranya lembut, "Tante bahagia nggak selama ini?" Pertanyaan itu sederhana, tapi entah kenapa membuat dada Tante Mira bergetar. Ia menatap Arga lama, lalu menjawab lirih. "Bahagia itu aneh, Arga. Kadang terasa saat kita tahu sesuatu sudah terlambat. Kadang justru datang saat kita nggak mengharapkannya lagi." Keheningan kembali menyelimuti ruangan. Arga menatap Tante Mira yang kini duduk di tepi ranjang. Ada keinginan besar untuk menenangkan hatinya, tapi ia juga takut melangkah terlalu jauh. Hujan semakin deras. Tante Mira menatap pemuda itu, matanya lembut tapi dalam. "Arga," katanya perlahan, "kalau kamu nanti sudah pergi dari rumah ini, jangan lupa, pernah ada seseorang yang merasa hidupnya kembali sejak kamu datang." Arga menelan ludah, menahan emosi yang tiba-tiba menggenang. Ia ingin menjawab, tapi tak ada kata yang cukup. Karena malam itu, keduanya tahu, ada sesuatu yang tumbuh begitu dalam, tapi tak boleh diucapkan. Dan di balik pintu kamar yang perlahan tertutup, dua hati masih terjaga. Menyimpan perasaan yang tak semestinya, tapi terlalu indah untuk dilupakan. Pagi datang dengan sinar lembut menembus tirai ruang tamu. Hujan sudah berhenti, namun sisa embunnya masih menempel di kaca jendela. Tante Mira sibuk di dapur, menyiapkan sarapan sederhana. Tangannya bergerak otomatis, tapi pikirannya masih tertinggal di malam sebelumnya, ketika tatapan Arga membuat hatinya nyaris tak bisa tenang. Arga keluar dari kamarnya, mengenakan kaos putih dan celana santai. Rambutnya sedikit berantakan, tapi justru itu yang membuatnya terlihat lebih hangat di mata Tante Mira. "Pagi, Tante," ucapnya sambil tersenyum. "Pagi, Arga. Tidurmu nyenyak?" "Lumayan." Meski agak kepikiran, jawabnya setengah bercanda. Tante Mira menatapnya sejenak. "Kepikiran apa?" Arga menatap langsung ke matanya. "Kepikiran seseorang." Tante Mira pura-pura sibuk mengambil piring, menunduk agar Arga tak melihat rona di wajahnya. "Siapa? Ada gadis di tempat kerja magangmu?" "Ya," tanyanya, mencoba terdengar santai. Arga tersenyum kecil. "Belum tentu gadis di tempat kerja, Tante." Seketika tangan Tante Mira berhenti bergerak. Suasana jadi hening. Tapi sebelum sempat ia menanggapi, Arga menambahkan dengan nada ringan. "Maksudku, bisa juga seseorang yang selalu nyiapin sarapan setiap pagi." Ucapan itu membuat dada Tante Mira bergetar. Ia mencoba tertawa, tapi suaranya pelan dan bergetar. "Kamu ini pandai bercanda, ya, Arga?" Arga hanya tersenyum. "Bercanda, tapi kadang di dalamnya ada yang serius, Tante." Mereka makan dalam diam. Tapi dalam diam itu, ada sesuatu yang hangat. Arga tak lagi melihat Tante Mira sebagai sosok pengganti ibunya. Dan Tante Mira tak bisa lagi berpura-pura bahwa kehadiran pemuda itu hanyalah sementara. Siang harinya, saat Arga berangkat magang, Tante Mira berdiri di depan pintu, menatap punggungnya yang perlahan menjauh. Hatinya terasa sesak. Ada rasa ingin menahannya, tapi juga takut pada dirinya sendiri. "Kenapa aku jadi begini?" bisiknya pelan. "Dia cuma menumpang. Tapi kenapa hatiku seolah tak mau dia pergi?" Di tempat lain, Arga juga tak tenang sepanjang hari. Setiap bayangan Tante Mira muncul di benaknya, ada perasaan lembut yang sulit ia kendalikan. Dan tanpa ia sadari, sore itu ia memutuskan satu hal,
bahwa malam nanti ia akan bicara jujur tentang perasaannya. Malam nanti akan jadi malam yang menentukan. Malam itu datang dengan sunyi yang berbeda. Langit tampak bersih setelah hujan sore reda dan udara membawa hawa sejuk yang menyentuh kulit. Arga duduk di ruang tamu, menunggu. Ia memandangi jam dinding, mencoba menenangkan dada yang terus berdebar. Ia tahu, malam ini ia harus bicara, apapun risikonya. Tak lama kemudian, langkah pelan terdengar dari arah kamar. Tante Mira muncul dengan pakaian santai dan rambut yang digerai seadanya. Wajahnya tampak lelah, tapi tetap memancarkan kehangatan yang menenangkan. "Kamu belum tidur?" tanyanya lembut. "Belum, Tante." "Aku nunggu Tante," jawab Arga jujur. Wanita itu sedikit terkejut. "Nunggu Tante? Ada apa, Arga?" Arga berdiri, lalu menatapnya lama. Cahaya lampu redup di ruang tamu membuat suasana semakin tenang, tapi juga menegangkan. "Tante," suaranya pelan, namun tegas. "Aku tahu ini mungkin salah. Aku tahu posisi aku cuma tamu di rumah ini. Tapi semakin hari, aku nggak bisa pura-pura lagi." Tante Mira terdiam. Tatapannya bertemu dengan mata Arga, mata yang jujur, tapi penuh perasaan yang seharusnya tak ada. "Aku nggak tahu sejak kapan, tapi aku mulai nyaman di sini. Aku suka cara Tante tersenyum, cara Tante bicara, bahkan diamnya Tante pun membuat aku tenang," lanjut Arga dengan suara bergetar. "Dan yang paling aku takuti, aku mulai berharap bisa terus di sini. Bukan karena numpang, tapi karena aku nggak mau jauh dari Tante." Tante Mira menunduk, kedua tangannya bergetar. Air matanya jatuh tanpa bisa ia tahan. "Arga, jangan bicara begitu," bisiknya pelan. "Tante jauh lebih tua darimu. Dunia akan menertawakan kalau tahu hal ini." "Tapi hati nggak kenal usia, Tante," jawab Arga. "Aku nggak peduli dunia bilang apa. Yang aku tahu, aku tulus." Tante Mira menutup wajahnya. "Arga, kamu nggak tahu apa yang kamu katakan. Aku ini perempuan yang sudah kehilangan banyak hal. Aku takut membuatmu menyesal." Arga mendekat, menatapnya lembut. "Menyesal justru kalau aku nggak pernah jujur malam ini." Sunyi. Hanya ada dua jiwa yang sama-sama terjebak dalam perasaan yang sulit dijelaskan. Tante Mira menatap wajah Arga, lalu berkata lirih, "Kamu tahu, Arga, sejak kamu datang, rumah ini hidup lagi." Tante bisa tertawa lagi. Tapi Tante juga tahu, setiap kebahagiaan kadang punya batas. Arga menggenggam tangannya pelan. "Kalau begitu, biarkan aku yang melanggar batas itu, asal Tante nggak merasa sendiri lagi." Malam itu, keduanya tak lagi banyak bicara. Mereka hanya duduk berhadapan dalam keheningan, dengan hati yang sama-sama bergetar, di antara keberanian dan larangan, antara cinta dan logika yang tak lagi sejalan. Dan di balik sunyi malam itu, cinta yang mereka sembunyikan, akhirnya menemukan suaranya. Pagi datang tanpa suara. Burung-burung berkicau di luar jendela, tapi di dalam rumah itu, semuanya terasa hening. Arga duduk di teras, menatap halaman yang masih basah oleh embun. Ia memikirkan ucapan Tante Mira semalam, antara ketakutan, penolakan, dan kejujuran yang samar-samar terselip di balik air matanya. Langkah lembut terdengar mendekat. Tante Mira muncul dengan wajah yang tampak lebih tenang, meski sorot matanya masih menyimpan banyak hal. "Pagi," ucapnya pelan. "Pagi, Tante," jawab Arga, menatapnya penuh arti. Mereka terdiam lama, hanya ditemani aroma tanah dan angin lembut pagi. Tante Mira akhirnya duduk di sebelahnya, menjaga jarak yang pas, tapi cukup dekat untuk merasakan hangatnya kehadiran. "Arga," katanya lirih, "Tante tidak marah soal semalam. Tapi Tante butuh waktu. Semua yang kamu bilang terlalu cepat buat Tante." Arga mengangguk pelan. "Aku ngerti, Tante. Aku nggak mau maksa. Aku cuma mau Tante tahu, apa yang aku rasain itu nyata." Wanita itu menatapnya. Wajah Arga begitu tenang, tapi dari matanya, ia bisa melihat ketulusan yang membuat hatinya kembali bergetar. "Kenapa kamu harus datang ke hidup Tante, Arga?" tanyanya, nyaris berbisik. Saat Tante baru saja belajar berdamai dengan sepi. Arga tersenyum kecil. Mungkin karena Allah nggak mau Tante sendirian terlalu lama. Kalimat itu membuat Tante Mira tak sanggup berkata apa-apa. Ia menatap pemuda di sampingnya dengan mata yang perlahan memanas.
Ada sesuatu dalam diri Arga yang mengingatkannya pada masa muda, pada rasa yang dulu pernah membuatnya hidup. Beberapa detik kemudian, tangan Arga terulur pelan. Ia menyentuh punggung tangan Tante Mira, lembut, hangat, dan penuh kehati-hatian. Wanita itu terdiam, tak menolak, tapi juga tak berani membalas. Kalau waktu bisa berhenti, ucap Arga perlahan, aku mau berhenti di saat seperti ini. Saat Tante ada di sampingku. Air mata Tante Mira akhirnya jatuh. Ia menunduk, lalu berkata dengan suara bergetar. Arga, kamu harus tahu, perasaan ini tidak mudah. Dunia mungkin tidak akan mengerti. Arga menggeleng. Biar dunia bicara apa saja, Tante. Yang penting aku tahu, hati kita saling menemukan. Pagi itu, waktu seolah berhenti. Tak ada lagi jarak, tak ada lagi alasan. Hanya dua hati yang diam-diam sudah saling mengisi, tapi masih takut untuk mengakui sepenuhnya. Dan di bawah langit yang mulai cerah, keduanya sadar, apapun yang terjadi nanti, perasaan itu sudah terlanjur tumbuh dan tak akan mudah hilang. Pagi itu terasa berbeda. Udara terasa lebih hangat, dan sinar matahari menyelinap masuk ke sela tirai rumah Tante Laila. Di meja makan, dua cangkir teh tersaji rapi. Aku duduk berhadapan dengannya. Tatapan kami lama saling bertaut, seolah ada ribuan kata yang tak perlu diucapkan. Raka, suaranya lembut, tapi bergetar. Aku sudah memutuskan sesuatu. Aku menatapnya dengan hati berdebar. Tante tersenyum samar, lalu menatap keluar jendela. Selama ini aku terlalu menahan diri, terlalu takut dengan omongan orang. Tapi malam itu, aku sadar, Allah menunjukkan sesuatu. Bahwa kasih sayang bisa datang dari arah yang tak disangka. Aku terdiam, hanya bisa mendengarkan. Tante melanjutkan, aku ingin hidup yang tenang, bukan lagi sendiri. Dan, kalau kamu masih mau, aku ingin kamu tetap di sini. Bukan sebagai tamu, tapi sebagai seseorang yang melengkapi hari-hariku. Dadaku bergetar hebat. Suaraku hampir tak keluar saat aku berkata, aku nggak pernah berniat pergi, Tante. Aku cuma takut kalau aku ini bukan orang yang pantas untukmu. Tante tersenyum dengan mata berkaca. Kamu bukan siapa-siapa, tapi kamu datang dengan tulus. Dan ketulusan itulah yang membuatku percaya lagi pada cinta. Hari-hari berikutnya berjalan dengan damai. Kami menjalani hidup sederhana, tapi penuh kehangatan. Tante Laila mulai membuka diri pada lingkungan, sementara aku sibuk membantu di rumah dan mengurus taman yang dulu jarang tersentuh. Sore itu, saat kami duduk di beranda menikmati senja, Tante menggenggam tanganku. Kamu tahu, Raka, katanya pelan, sejak kamu datang, aku baru sadar rumah ini tidak pernah benar-benar kosong. Aku saja yang tak mampu melihatnya. Aku tersenyum, menatap wajahnya yang mulai damai. Dan aku bersyukur karena aku datang di waktu yang tepat. Angin sore berhembus lembut, membawa aroma bunga melati dari taman belakang. Di langit, burung-burung terbang beriringan menuju peraduannya. Dan di hati kami, tidak ada lagi keraguan. Hanya rasa tenang, rasa syukur, dan cinta yang tumbuh tanpa perlu banyak kata. Di saat itulah aku tahu, kehadiranku di rumah itu bukan sekadar menumpang. Aku telah menemukan rumah sebenarnya, bukan dari dinding dan atap, tapi dari hati seorang wanita yang dulu merasa sepi, namun kini penuh cinta.